Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kelompok 1 dengan teman saya Nur Rahmatus Saadah akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Pengertian Media, Ruang Lingkup, Objek Kajian, dan Perkembangan Media Sosial. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian media sosial. Kata media secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata medium, yang berasal dari bahasa Latin medius, yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang, sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengatur atau meneruskan informasi antara sumber dan penerima pesan. Istilah kata media pada umumnya mengacu pada sesuatu yang digunakan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Pengertian media sosial menurut para ahli. Menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna, yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Maka dari itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan. Menurut Mike dan Young, media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal, dalam arti saling berbagi di antara individu dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Yang terakhir, menurut Boyd, media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Rumusan masalah yang B, yakni ruang lingkup media sosial. Akses dan ruang lingkup media sosial dapat berbagai macam, mulai dari teknologi yang digunakan maupun halayak penggunanya. Media sosial menggunakan teknologi informasi komunikasi yang mutakhir. Kemampuan media sosial untuk menjangkau halayak dalam skala besar telah banyak digunakan untuk berbagai kepentingan, yakni politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Begitu banyak pengguna media sosial, salah satu contohnya dapat disesuaikan dengan keadaan sekarang yang sesuai dengan ruang lingkup, yakni media sosial digunakan untuk kepentingan dakwah yang diselingi kutipan dari teks Al-Quran, yang secara praktis face to individu from media atau face to jamaah, live atau video sesuai tema yang sudah dipersiapkan sang pengguna akun media sosial. Contohnya ada YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain, untuk ditujukan pada halayak pengguna lainnya. Hal tersebut dapat memudahkan seseorang berkomunikasi dan menerima informasi secara jarak jauh dimanapun dan kapanpun berada. Di sini ada interpretasi, yakni kajian tafsir pada masa kini sudah banyak ditemukan di sosial media. Contoh mudahnya terlihat di status WA yang pasti akrab di dalam keseharian. Postingan status kadang berupa video singkat dari kajian tafsir seorang tokoh ataupun kata-kata bijak yang diposting sesuai kondisi yang sedang dialami yang memposting. Misalnya sedang galau, maka akan memposting kata-kata atau video bijak cinta, kesabaran, dan keikhlasan, atau sedang membutuhkan semangat, maka seseorang tersebut akan memposting hal yang dapat membangkitkan semangat. Kiranya seperti itu. Kemudian di antara ruang lingkup media sosial, yakni ada media sosial sebagai ruang publik, kemudian ada media sosial sebagai alat komunikasi, dan media sosial sebagai alat untuk berdakwah. Untuk keterangannya dapat dibaca di makalah. Kemudian rumusan C, yakni objek kajian media sosial. Media sosial masih keturunan dari internet yang penggunaannya sangat digemari karena sifatnya yang memudahkan untuk saling berkomunikasi dengan jarak jauh dan kapanpun dimanapun berada. Dapat digunakan juga sebagai eksistensi individu atau jamaah dalam mengekspresikan sesuatu yang ditayangkan di media sosial.
Karakter utama dari situs jejaring media sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya atau dikenal dan kemungkinan saling belum bertemu atau hanya bertemu di dunia nyata. Kemudian kajian tafsir Quran merupakan cara untuk mendudukkan ayat sesuai konteks, dan kajian tafsir Quran sekarang ini menjadi suatu hal yang mudah ditemui, yakni banyaknya kajian tafsir Quran di internet berbentuk suatu tulisan, video, gambar di akun blog, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Hubungan kajian tafsir Quran dan media sosial sangat populer pada masa kini. Di samping menyebarkan moral keagamaan, hal tersebut dapat menguntungkan sang tokoh penafsir menjadi seorang yang banyak dikenal karena kajian tafsir Qurannya dan mendapatkan penghasilan dari setiap tayangan videonya atau tulisan-tulisannya di media sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Dian. Yang selanjutnya, D. Perkembangan media sosial. Dimulai dari media lama. Media lama adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk merujuk pada suatu bentuk media massa yang tidak banyak mengandalkan teknologi internet dalam aktivitas sehari-hari. Media lama yang beberapa di antaranya adalah televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya, merupakan salah satu jenis media yang paling banyak diakses dan dimiliki oleh orang di dunia. Yang selanjutnya, munculnya media baru. Media baru adalah suatu terminologi yang digunakan untuk menyebutkan suatu jenis media yang berbeda dengan media sebelumnya. Dengan ciri khas utamanya adalah mengandalkan pada jaringan internet sebagai media distribusi utama. Secara historis, istilah media baru mulai muncul sejak munculnya era internet. Yang selanjutnya, perkembangan media sosial di Indonesia. Media sosial di Indonesia mulai pesat mengikuti perkembangan akses internet para pengguna di Indonesia. Terlebih lagi dengan perkembangan infrastruktur internet yang ada di Indonesia, seperti misalnya akses Wi-Fi, jaringan fiber, dan lain sebagainya. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai platform komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga digunakan untuk kepentingan politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Orang-orang Indonesia semakin hari semakin aktif dalam dunia media sosial, dengan tingkat penetrasi yang mencapai puluhan juta orang, sehingga konten-konten apapun dapat viral dengan mudah, seperti misalnya peristiwa-peristiwa unik, sampai pada hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya tak pernah terpikirkan akan viral. Melihat besarnya potensi pengguna di Indonesia tersebut sampai membuat perusahaan media sosial mulai membuka cabang-cabang atau kantor resmi untuk memudahkan komunikasi dengan pemerintah ataupun dengan para penggunanya yang ada di Indonesia. Pembukaan kantor resmi ini tentu menguntungkan karena selain memudahkan pengguna, media sosial tersebut untuk menyampaikan keluhannya juga membuka peluang pekerjaan bagi orang-orang tertentu. Sekian presentasi dari kelompok pertama. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau penulisan materi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.